Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya beserta teman-teman saya akan mengajak kalian untuk tur de museum visual. Teman-teman tahu nggak museum apa yang akan kita kunjungi kali ini? Ya, benar sekali. Kali ini kita akan mengunjungi Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti. Di mana jika teman-teman ingin berkunjung, museum ini buka pada hari Selasa sampai Jumat pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu dibuka pada pukul 9 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Jika kita ingin berkunjung ke museum ini, kita harus terlebih dahulu memberikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Museum Kepresidenan Republik Indonesia yang beralamatkan di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1, Bogor. Surat mencantumkan kontak penanggung jawab rombongan dan juga melampirkan daftar nama peserta. Nah, surat ini dikirim setidaknya 7 hari sebelum waktu berkunjung via surat elektronik. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Kamaria. Saya akan mengajak kalian berkeliling di lantai 1 atau di Galeri Kebangsaan. Nah, dari itu mari kita mulai. Nah, sebelum kita memasuki museum, kita akan melihat sebuah tugu yang mana tugu ini merupakan tugu peresmian berdirinya Museum Kepresidenan Republik Indonesia. Dari itu, di tugu ini terdapat nama presiden kita yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, beserta tanda tangan dan tanggal peresmian berdirinya Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini. Nah, setelah itu kita beralih ke teras, di mana ini jalan memasuki museum atau ruangan Galeri Kebangsaan. Nah, saat kita sampai di depan pintu, terdapat tulisan besar yaitu Galeri Kebangsaan, di mana di Galeri Kebangsaan ini kita dapat melihat sejarah berdirinya negara Republik Indonesia yang terlihat dari teks Sumpah Pemuda, teks proklamasi, dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat kita memasuki ke dalam ruangan, kita akan melihat patung burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Dan di kiri kanan terdapat teks proklamasi dan Pancasila. Nah, sedikit informasi nih. Di teks proklamasi ini terdapat tanggal 05, di mana pada saat penulisan dan pengetikan menggunakan angka tahun Jepang yaitu 2605 yang biasa disingkat 05. Hal ini dikarenakan ketika itu Jepang masih berkuasa sehingga kalender yang digunakan adalah kalender Jepang. Namun pada saat Soekarno membacakan teks proklamasi, ia mengucapkan tahun 1945. Nah, setelah itu kita beralih ke selasar kanan, di mana di sini kita bisa melihat teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita berjalan bujur, di mana di sini kita akan melihat teks Sumpah Pemuda dan teks lagu Indonesia Raya. Nah, tepat di depannya terdapat patung 6 presiden terdahulu kita. Nah, setelah kita mengelilingi ruangan Galeri Kebangsaan di lantai 1 ini, kita masih lanjut untuk mengelilingi museum ini. Kita tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kita akan naik ke lantai 2 dengan menggunakan tangga ini. Nah, tetapi di lantai 2 ini teman-teman akan dipandu oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Vika Lestari. Nah, bersama saya kita akan menjelajah di lantai 2
yaitu di ruangan Galeri Kepresidenan. Nah, di Galeri Kepresidenan ini menampilkan koleksi dan prestasi dari setiap presiden yang telah menunaikan tugasnya sebagai kepala negara. Nah, prestasi selama masa kepemimpinannya tercermin dari koleksi yang dipamerkan. Yang pertama ada ruangan Bapak Presiden pertama, yaitu Dr. Andes Insinyur Haji Soekarno. Nah, beliau ini memiliki jabatan selama 21 tahun, yaitu dari periode 18 Agustus sampai 1945 dan 12 Maret 1967 sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada bulan April 2005, beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. Nah, penghargaan tersebut adalah penghargaan bintang kelas 1, The Order of the Supreme Champions of Ortambo, yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana, yang semuanya dilapisi emas. Nah, Bapak Soekarno mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju serta telah menjadi inspirasi bagi rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari apartheid di Indonesia. Ia mendapatkan julukan sebagai Bapak Proklamator. Nah, selanjutnya kita ke ruangan Bapak Soeharto, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap, yaitu Jenderal Besar TNI Purn Haji Muhammad Soeharto. Masa jabatan beliau sebagai presiden terhitung dari tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Di dunia internasional, beliau memiliki julukan The Smiling General. Sedangkan di Indonesia, beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Bapak Soeharto juga cukup berhasil di bidang pangan, yaitu FAO memberikan penghargaan khusus dalam bentuk medali emas pada 21 Juli tahun 1986. Kemudian di bidang kependudukan, Bapak Soeharto dianugerahi UN Population Award oleh PBB. Nah, selanjutnya kita ke ruangan Bapak B.J. Habibie, yaitu Presiden ketiga Republik Indonesia yang memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Nah, beliau menjabat sebagai presiden sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Meskipun masa jabatannya sangat singkat dan tanpa pendamping, beliau mendapat julukan sebagai Bapak Teknologi karena beliau memiliki prestasi menonjol di bidang reformasi birokrasi, otonomi daerah, dan inflasi rupiah terhadap dolar. Ia telah memberikan landasan kokoh bagi Indonesia ke depan lewat lahir UU anti monopoli, UU kemerdekaan berpendapat di muka umum, perubahan UU partai politik yang mendorong konsep pemilu dan banyak partai di tahun 1999, UU otonomi daerah yang mendorong desentralisasi kekuasaan di bidang teknologi. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang mengarsiteki pesawat, di antaranya yaitu pesawat N250, C250, dan Gatot Kaca. Pada saat menjabat sebagai presiden, kunjungan Perdana Menteri Margaret Thatcher
membawa industri pesawat Inggris bekerja sama dengan industri pesawat Indonesia. Nah, untuk ruangan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tur kita di Museum Kepresidenan Indonesia, khususnya presiden yang keempat, yaitu Abdurrahman Wahid. Kluster ini menampilkan informasi tentang Presiden RI keempat, atau yang biasa dipanggil Gus Dur. Beliau pernah memimpin negara RI terhitung sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Selama menjabat sebagai presiden, ia lebih mengutamakan prinsip persatuan dan kesatuan, salah satunya dengan menumbuhkan semangat pluralisme sesuai semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kepribadiannya yang sederhana tercermin dari ucapan beliau, yaitu gitu aja kok repot. Kita akan menuju ke ruangan kepresidenan yang berikutnya, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima yang memiliki nama lengkap Dayah Permata Megawati Soekarno Putri dan kerap disapa dengan Ibu Mega ini merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Megawati merupakan anak kedua dari pasangan I.R. Soekarno dan Fatmawati. Kepiawaiannya di bidang politik tampak mewarisi keahlian ayahnya. Hal itu tampak dari keputusan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002. Megawati sendiri menjabat sebagai presiden pada tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke ruangan presiden kita yang keenam, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Selama masa bakti 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, prestasinya di bidang perdamaian cukup berhasil. Di antaranya pada tahun 2006, ia memerintahkan agar TNI kembali aktif dalam misi perdamaian. Ia juga pernah beberapa kali menjadi mediator perdamaian, antara lain dalam krisis Israel-Palestina, krisis Suriah, dan krisis Kamboja-Vietnam. SBY juga membangun Indonesia PAC and Security Center di Sentul pada tahun 2014, yang di dalamnya terdapat pusat misi pemeliharaan perdamaian yang disingkat sebagai PMPP. Selain itu juga memperoleh helm perdamaian PBB dari Bin Ki-moon selaku Sekretaris Jenderal PBB. Baiklah, perkenalkan saya Titin Lestari yang akan memandu tur kita selanjutnya. Nah, selain galeri kepresidenan, di museum ini juga terdapat ruang epilog, di mana di sini terdapat lukisan presiden dan wakil presiden yang berjudul Mata Hati Sang Pemimpin karya Jaihan dan 69 pagar Bhinneka Tunggal Ika karya Galam Zulkifli. Museum Kepresidenan RI Balai Kriti juga memiliki koleksi-koleksi lukisan lain, yaitu lukisan Soekarno karya Sigit Santoso 2014, lukisan Soeharto karya Iwayan Cahya 2014, lukisan Habibie karya Budi Sutarto 2014. Selanjutnya lukisan Gus Dur karya Budi Ubruk 2014. Dan lukisan Megawati karya Melodia 2014, serta lukisan Susilo Bambang Yudhoyono karya Ronald Manulang Agustus 2014. Lukisan lain yang juga dipersembahkan oleh anak bangsa untuk Museum Kepresidenan Balai Kriti yaitu karya Sulistyo dan karya Hartanto, yang keduanya berasal dari Solo. Nah, selain itu ada pula lukisan Negara Kertagama karya Edi Susanto. Nah, selain epilog,
Galeri Kepresidenan ini juga memiliki perpustakaan. Nah, di perpustakaan kepresidenan ini menyimpan buku koleksi presiden atau buku mengenai kepresidenan. Perpustakaan ini didesain dengan sangat nyaman sehingga dapat dimanfaatkan pengunjung untuk membaca dan juga melakukan penelitian. Dan juga di dalam perpustakaan ini terdapat ruang baca presiden yang ruangannya sangat nyaman dan didesain sangat khusus. Baiklah, selanjutnya kita ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini terdapat ruang rapat dan taman terbuka dengan berbagai jenis tanaman tropis dan pemandangan kawasan Istana Kepresidenan Bogor yang dapat digunakan sebagai ruang publik. Nah, seluruh ruangan yang ada pada museum ini sudah kita jelajahi. Dengan ini berakhir pula tur museum kita pada kali ini. Semoga dengan tur museum ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian mengenai presiden kita di Indonesia ini. Sampai ketemu di tur museum selanjutnya.